Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila, di mana kami semua akan melakukan vlog dengan tema pengelolaan keuangan. Nah, saya sendiri Afad Muhammad Rifat. Saya Muhammad Putra. Saya Satriusan Majuwibowo. Nah, dengan materi pertama yang akan dibawakan oleh Rizky. Pada Rizky, silakan. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Putra dari Pendidikan Teknik Bangunan B, Fakultas Teknologi dan Kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatur keuangan pribadi. Setiap orang pasti berharap punya penghasilan yang besar, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur keuangan pribadi. Yang pertama yaitu memiliki catatan keuangan pribadi. Tanpa adanya catatan keuangan pribadi, kita tidak akan bisa mengatur keuangan pribadi dengan baik. Catatan keuangan pribadi sangat banyak sekali kegunaannya. Ini adalah sebuah langkah paling dasar yang harus kita lakukan. Jika langkah awal ini kita tidak melakukan dengan konsisten, maka keuangan pribadi akan berantakan dan tidak tertata dengan baik. Yang kedua yaitu buat anggaran bulanan dengan cara 40, 30, dan 20. 40% pendapatan dipakai untuk pengeluaran, selanjutnya 30% untuk membayar cicilan atau utang, dan 20% untuk investasi atau masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, atur pengeluaran dengan bijak. Jadi pengeluarannya jangan boros. Yang keempat yaitu mulai berinvestasi untuk membangun kekuatan finansial yang baik. Menabung di bank saja nggak cukup, karena jumlah bunga rata-rata yang diterima setahun saja tidak sebanding dengan potongan administrasi bulanan yang dewasa. Apalagi dengan tingkat inflasi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk berinvestasi melalui berbagai instrumen investasi yang sangat menguntungkan untuk membangun mesin pencetak keuangan pribadi dan persiapkan masa depan finansial yang lebih baik. Yang kelima yaitu buat dana darurat dari tabungan investasi. Dana darurat adalah dana yang sangat penting untuk mengantisipasi keadaan darurat atau urgensi sehingga tidak mempengaruhi kondisi finansial kita. Jika kita mengalami kejadian atau musibah yang tidak dapat diprediksi, sehingga kita perlu memiliki dana darurat. Yang keenam yaitu memiliki asuransi kesehatan dan jiwa. Manfaat dari memiliki asuransi yaitu yang pertama, yang kita dapat membiayai pengobatan atau perawatan. Yang kedua, kita dapat melindungi aset dan mencegah kehilangan aset dan uang dan utang. Yang ketiga, dapat mengganti pembayaran cicilan dan utang. Yang keempat, menambah dana atau kebutuhan keluarga. Dan yang kelima, dapat fokus dengan penyembuhan. Yang ketujuh yaitu bayar utang dan cicilan. Apabila kamu punya utang dan cicilan, prioritaskan dahulu untuk melunasinya satu persatu. Untuk mendapatkan nasihat dan solusi jitu untuk lepas dari hutang yaitu mengikat dan Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menabung dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu tetapkan dulu tujuan menabung itu untuk apa. Jika kita memiliki tujuan untuk menabung akan relatif lebih mudah, lantaran ada motivasi kuat untuk menyisihkan uang. Misal menabung untuk menikah atau untuk umroh. Itu akan memotivasi kita untuk menabung lebih giat lagi. Yang kedua yaitu sisihkan minimal 10% dari gaji. Maksudnya dari ini tuh menabung bisa dilakukan tiap bulan demi menjaga kesehatan keuangan pribadi atau rumah tangga. Agar tahu kesehatan uang, kita bisa membuat rasio tabungan yang dihitung dengan cara jumlah tabungan dibagi dengan pendapatan kotor setahun. Angka ideal dari rasio tabungan adalah 10%. Yang ketiga yaitu mulai uang receh. Kita bisa menabung dari mulai 10.000 ataupun 20.000 untuk perharinya. Yang keempat, menabung dari kembalian. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Ini adalah peribahasa lama tapi sangat berguna dalam hal menabung. Misalnya, menabung dengan uang kembalian dari berbelanja. Ketika selesai belanja, uang kembalian dipisahkan untuk menabung walaupun kecil, namun setidaknya bisa menanam kebiasaan untuk menabung. Yang kelima, pisah rekening tabungan. Jadi kita harus memisahkan antara rekening yang dipakai untuk sehari-hari dan rekening yang untuk ditabung. Yang keenam, berhemat. Dan yang ketujuh, disiplin. Terima kasih. Hai, akhirnya ya kita bertemu lagi setelah video perkenalan yang tadi. Baik, langsung saja. Jadi dalam mengelola keuangan itu
ada yang namanya investasi dan memanage keuangan. Nah, kira-kira apa sih investasi itu? Jadi jika kita merujuk ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi memiliki makna penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau instansi tertentu yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan darinya. Nah, investasi ini memiliki beberapa cara. Yang pertama, pahami konsep dan risikonya. Yang kedua, memiliki tujuan keuangan yang jelas. Yang ketiga, tentukan instrumen investasinya. Lalu buka rekening investasi. Dan yang terakhir, jalankan secara disiplin dan konsisten. Nah, semua itu mempunyai alasan. Sebagai contohnya, cara yang keempat, buka rekening investasi. Nah, alasannya tentu saja supaya si hasil investasi kita ini tidak tercampur dengan uang kita gitu, uang yang biasa kita gunakan. Nah, ini nanti berkaitannya dengan manage keuangan. Nah, lalu investasi ini kan katakanlah beresiko, tapi bagi para pemula yang ingin berinvestasi bisa dengan investasi berupa reksadana, deposito, saham, emas, bahkan asuransi. Namun jika boleh saya sarankan, lebih baik jika pemula ingin melakukan investasi, lebih baik investasikan harta kalian kepada emas, karena emas itu sifatnya dari tahun ke tahun selalu naik gitu. Kalaupun turun ya tidak akan jauh-jauh dari harganya kayak gitu. Jadi tingkat risiko kerugian kaliannya tipis kalau di emas. Dan langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai memanage keuangan. Nah, memanage keuangan ini sudah dijelaskan tadi sedikit ya. Jadi kita harus tahu gitu input, output, dan kita harus menabung itu kemananya. Kita juga harus paham kita menggunakan uang untuk kebutuhan, untuk keinginan, dan untuk tabungan misalnya. Jangan sampai kita mengeluarkan uang yang seharusnya dikeluarkan untuk kebutuhan, malah kita gunakan untuk keinginan. Jika kalian sudah bisa memahami konsep memanage keuangan, kalian tidak akan bingung gitu. Kalian tidak akan uang habis secara tidak terasa, boros dan sebagainya. Tidak, kalian akan terstruktur gitu. Ketika ada input, outputnya pun akan jelas. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dadah. Di sini saya akan memaparkan tantangan dalam mengelola keuangan. Yang pertama ada tidak memiliki tabungan. Jika kita tidak memiliki tabungan, kita tidak memiliki media untuk menyimpan pemasukan kita. Lalu yang kedua adalah masih melakukan impulsive buying atau melakukan pembelian barang secara banyak yang mana belum tentu berguna. Itu merupakan salah satu tindakan pemborosan yang mana akan menghambat kita dalam mengelola keuangan. Lalu yang ketiga adalah tidak memiliki rincian anggaran pengeluaran. Dengan adanya rincian anggaran pengeluaran, kita dapat memonitor berapa besar pengeluaran kita, seperti pengeluaran untuk membayar listrik, membayar air, dan lain-lain. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.